nggak bisa silaturahim ke Jakarta ya karena keterbatasan segalanya ini. Ini ada foto, ini ada rumahnya besar tapi semuanya dari bambu. Tiga apa itu namanya? Lokasi ini ya? Iya lokasi ini. Nah, ini rumah dari bambu. Ini ketika Mbak Fudo masih kecil. Ini sama yang ya. Ini. Iya yang ini betul. Cantik ya. Kemarin baru saya puji loh. Kamu tuh cantik loh Fudo. Ini kondisi apa musola yang sana ini ya. Ini 2000 tahun 2000 ya. 2000. Ini Mbak Fudo alhamdulillah diberi apa ya anugerah kecerdasannya itu memang nonjol sejak kecil dulu itu. Apa itu namanya usia 4 tahun saya ajarin Al-Quran 52 hari 56 hari sudah khatam ini bacanya. Terus ini dia sering apa demo baca kitab-kitab yang kayak seperti ini, tapi ini hasil tulisannya pakai komputer. Ini sudah dia lihat anak-anak pakai komputer ini sudah bisa ini masih ketika kecilnya ini ya. Apa? Ini juga masa kecilnya Mbak Fudo masih di jembatan ini semuanya masih jadi belum ada apa-apanya di semuanya. Iya. Nggak banyak beda deh sekarang. Ya kan? Iya. Jadi kondisi dapur yang sekarang jadi ini ya seperti ini dulu. Iya. Itu ya. Kondisi dapur. Ya artinya dengan segala keterbatasan kami bismillah ya apa itu namanya melayani umat dari sisi keagamaan dan juga mendorong umat dari sisi pengembangan ekonomi sejalan dengan perkembangan ekonomi dan lain sebagainya ini. Berarti total dari didirikan ini sudah berjalan berapa tahun ya Pak? Untuk awal dari saya pulang dari pondok itu 98, terus nikah 98 akhir 98 awal ya pertengahan ya 25 tahun. Terus masih anak kampung ini kami abadikan yang langgar ini sejak mbah dulu ya saya abadikan ya Diapa-apain ya? kecil ini apa itu namanya untuk monumen kenangan. Ini udah lama ini sejak dari mbah dulu. Oh malah lebih. Mbah dulu ya. Terus kemudian apa itu namanya santri-santri kampung. Dari situ pulang pergi itu kemudian ada 1-2 yang semuanya itu proses tahun 2006 mulai ada 1-2 yang apa itu namanya tinggal menginap di sini. Kemudian ada perkembangan ya bisa dikatakan mulai nampak apa itu namanya cikal bakal dari sisi sudah santrinya itu sudah mukim ya, sudah tidak pulang pergi. Ini 2008 ada sekitar 20 anak ya 20 anak. Terus kemudian 2009 karena kami juga di desa ini jauh sekolah, ada sekolah SMP Negeri 2, MTS negeri itu sejauh 5 km jauh. Yang ke barat ke timur juga jauh apa itu namanya. Kemudian kami bismillah karena ketertinggalan dari sisi pendidikan mulai merintis SMP 2009 itu, kemudian dilanjut 2012 merintis SMK. Dan alhamdulillah dari apa itu namanya bangunan yang ada ini juga dari tadi memutar apa roda ekonomi di pesantren. Jadi ada sisanya dari apa itu namanya uang ini kemudian dijadikan kebutuhan kembali untuk santri. Seperti ini.
Kalau kita tadi sempat ngobrol-ngobrol dengan Mbak Pudo, santrinya subhanallah udah sekarang berjumlah sampai 400. Ya, sekitar 400-an santri. Itu kan jumlah yang luar biasa ya Pak. Iya. Dan kalau saya dengar tadi tuh, kalau kita dengar berbicara mengenai entrepreneurship itu hipno. Saya jadi lebih tertarik untuk bagaimana ini udah nggak main-main ya pengelolaan 400 santri. Mungkin Ibu bisa berbagi sama kita bagaimana menjalankan roda perekonomian pesantren sekaligus sekitarnya. Jadi mulai dari kecil dulu. Waktu santri masih relatif sedikit, ya itu usaha kami ya kecil-kecilan, dari koperasi, juga ada dari dagang kami, kemudian kalian putar, terus kemudian ada dari pertanian, dari sawah nanti. Nah ini bisa kita putar semuanya, kalau ada hasil ini dijadikan ini, akhirnya bisa berkembang. Terus mulai santri banyak, ini juga koperasi juga masih bisa berkembang lagi, dan nanti putarannya diputar untuk kebutuhan internal santri itu kami putar. Jadi untuk pasokan untuk beras sama ini kita tanam sendiri dari sawah, kemudian kita putar lagi gitu untuk yang kebutuhan ini. Jadi dari istilahnya dari internal, terus pengelolaan mengelibatkan masyarakat sekitar sini juga atau tidak di dalam pesantren, cuma di lingkup pesantren sendiri. Bisa Ibu berbagi sama kita bagaimana usaha apa saja sih bentuk konkretnya gitu? Bentuk konkretnya ini gini, saya ini dulu ini punya bisnis dagang, ya dagang baju atau ya karena seperti itu. Kita itu kirim di luar Jawa gitu, ada saudaranya ada di luar Jawa itu istilahnya pesen sama kita. Nah mulai dari itu terus akhirnya untuk baju-baju jadi kalau di Kalimantan itu kita ambilnya dari Surabaya langsung kirim ke Kalimantan, langsung kirim ke Bawean. Jadi nggak begitu banyak orang-orang yang tahu kalau saya ini bisnis gitu ya, karena nggak kelihatan ya dulu itu ya. Ya. Terus kemudian dari situ ada koperasi pondok, ada warung pondok yang dikelola oleh santri, dan semuanya ini juga ada sedikit labanya juga kembali ke santri. Untuk yang perekonomian yang lebih besar tadi dari pertanian, pertanian dari sawah sendiri, dari sawah pribadi maksudnya ya, dari sawah pribadi saya dari Bojonegoro, dari sini saya kelola. Kemudian untuk santri lagi, kemudian mungkin ada sisanya di labanya ini untuk pembangunan dan seterusnya. Ini jadi semuanya putar ya, ke pengembangan pesantren. Betul, itu benar. Jadi untuk yang ABI ini biar fokus untuk santri kembali lagi ke santri terus berusaha sebesar ini. Yang untuk ABI ini biar fokus di ilmu saja. Jadi yang istilahnya ngopeni untuk ekonomi semua perputaran ini saya gitu bagi. Jadi berbagi tugas ya. Abi fokus ke pendidikan. Fokus pendidikan. Jadi pengembangan dari segi bisnisnya ya. Wah, tidak saya luar biasa sekali ya dari Abi dan Umi untuk pengelolaan pesantren Al-Hadi ini. Nah, mengenai tadi Abi banyak cerita dari sejak pertama cikal bakal pesantren ini didirikan, putri Abi sendiri dan Umi itu Mbak Mafudo ini memang sudah terlihat luar biasa sejak umur 4 tahun sudah bisa menghatamkan Al-Quran. Saya ingin bertanya secara langsung dengan Mbak Fudo,
sebagai putri seorang pimpinan pesantren dan ibu yang Mbak Pudo sendiri melihat dengan mata kepala, menyaksikan proses berdirinya pesantren ini, apa yang bisa hikmah apa yang bisa diambil, apa yang dirasakan oleh Mbak Pudo sebagai lulusan dari pesantren ini juga kan? Iya. Dulu SMP di SMP-nya di sini. Jadi kalau berbicara mengenai perjuangan Abi sama Ibu itu pasti membuat saya terharu banget ya Bu ya. Mulai dari saya kecil yang kita hidupnya mungkin cukup, bukan lebih, cuma cukup ya, bukan rumah juga masih dari bambu dan kita apa adanya. Saya juga sekolah di sekolah desa, bukan yang sekolah favorit gitu di kecamatan atau kabupaten, tapi Abi selalu mendorong saya untuk harus bisa seperti mereka yang bisa sekolah di favorit, sekolah di kabupaten seperti itu. Mendorong untuk saya, iya, Abi selalu berpikiran untuk maju. Saya didorong pertama dari kecil untuk belajar agama terlebih dahulu. Kemudian waktu saya MI itu pernah saya dileskan, dikursuskan matematika Sempoa. Itu sangat membantu saya sampai sekarang ini. Itu padahal ekonomi yang serba pas-pasan, tapi Abi masih mendorong saya untuk ikut kursus yang terbilang itu tidak murah untuk pada waktu itu sampai saya kelas 6. Dan alhamdulillahnya saya disemangati terus agar gigih. Akhirnya ketika setiap ada perlombaan saya bisa membawa hasil yang baik, membuat senyum untuk Abi sama Ibu, membawa piala yang membanggakan Abi sama Ibu. Terus kemudian setelah MI saya didorong masuk ke SMP di sini terlebih dahulu untuk untuk membuat minat orang lain juga mungkin ya, untuk menyemangati ya, menginspirasi orang lain. Ini anak saya di sini seperti ini. Itu juga ada inspirasi sendiri buat orang yang mau masuk ke sini. Kemudian setelah saya lulus dari SMP, saya didorong untuk menghafalkan Al-Qur'an, tapi saya juga ada kemauan, alhamdulillah ada kemauan dari diri juga, sehingga saya aliyah di Tambak Beras 3 tahun alhamdulillah bisa khatam yang bil hifdzinya 3 tahun 2016. Nah, karena melihat perjuangan Abi sama Ibu dari saya kecil yang sangat-sangat luar biasa, saya sebagai salah satu putrinya mungkin banyak hikmah yang bisa saya dapat. Pertama, kegigihannya, kedua, semangatnya. Dari latar belakang apapun, orang itu memang harus gigih terlebih dahulu. Semangat itu harus ada, semangat untuk maju gitu. Semangat untuk maju itu harus ada. Terus kemudian mungkin bebannya juga enggak sedikit, karena untuk mengelola sebuah lembaga, sebuah yayasan itu memang harus punya karakter yang berbeda dari orang yang biasa gitu. Alhamdulillah Abi selalu menginspirasi itu dari saya kecil, sama adik-adik saya juga sama gitu. Dan kita diarahkan ke pendidikan yang berbeda itu mungkin mengikuti minat kita juga. Jadi tidak memaksakan. Adik saya mau apa, Abi mengarahkannya, nggak memaksakan gitu. Untuk adik saya yang kecil, yang laki-laki itu dikhususkan ke salaf yang hanya belajar agama karena memang minatnya di situ. Kalau adik saya yang perempuan sama saya itu harus kombinasi antara pendidikan umum sama agamanya, harus balance gitu. Untuk yang adik laki-laki itu memang dikhususkan untuk agamanya. Seperti itu Bu Ida. Makasih. Luar biasa, subhanallah. Untuk contoh sebuah keluarga yang sangat menginspirasi, kita bisa banyak mengambil hikmahnya dari cerita Abi, cerita Umi, cerita Pudo, bahwa sebuah keluarga itu dibutuhkan kerjasama untuk saling mendukung, saling menginspirasi untuk menghasilkan sebuah keluarga yang berkualitas. Semoga obrolan kita siang ini bisa menginspirasi sahabat-sahabat semua. Aduh, kok ada
Pada nangis-nangisnya ini ada.